Udah. Oke, mantap sekali. Kembali lagi teman-teman semuanya. Pejuang-pejuang setrika kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur. Dulunya adalah satu-satunya channel orang, acara orang di channel orang. Tapi sekarang sudah banyak sekali, jadi sudah bukan satu-satunya lagi teman-teman. Tapi masih di sini senantiasa menemani teman-teman untuk menyetrika. Ada saya, Abdur Arsad, dan juga Cing Abdul Akhrian. Suci. Baru pulang umroh, gimana rasanya umroh? Kita take-in 22 Agustus. Ya, tapi tayang lu kita udah pulang umroh. Iya, terus mau tanya apa? Ya gimana rasanya? Kemarin saya manasik, Cing. Di Bandung. Di Bandung. Manasik tanggal 19 Agustus. Iya. Jadi akhirnya karena manasiknya di Bandung, saya mengosongkan waktu 3 hari, 18, 19, 20, sekalian mengajak Cindy dan Mada untuk ya kita menikmati kota Bandung lah. Kemudian ikut manasik tanggal 19 itu, saya baru manasik saya sudah nangis. Iya. Bayangkan kalau misalnya ada Rasulullah di depan. Maksudnya saya baru, ustadznya baru jelasin manasik aja. Iya. Saya udah nangis, sudah kayak aduh. Pas di mana? Pas di momen mana lo merasa tersentuh? Momen awal-awal baru pembukaan, dia baru menjelaskan tentang kemuliaan kemuliaan Ka'bah. Oke. Yang tertulis di Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk meninggikan Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga itu. Diberikan kemuliaan untuk orang yang masuk Mekah itu aman, apa segala macam gitu. Di Mekah itu akan menjadi tempat di bumi yang paling aman, yang paling tentram, apa segala berkah dan segala macam. Baru gitu aja saya udah nangis. Terus dijelasin hotel kita di sini. Kalau hotelnya itu dekat sekali. Jaraknya mungkin 100 meter dari kawasan Masjidil Haram. Iya. Lalu kemudian kalau kan kamar tidak bisa di booking dari sekarang kan, maksudnya ke sana nanti kosong yang mana kita dapat. Nah, kalau dapat kamar yang pas banget, jendelanya itu langsung bisa lihat Ka'bah. Jendela kamarnya itu. Betul. Tapi kalau dapat yang di sayap sebelah sini, ya bukan ngelihat Ka'bah, mungkin ngelihat hotel-hotel lain. Hotel lain atau rumah orang Arab yang lain. Gak ada rumah orang Arab, masih aja di belakang. Gak ada rumah di situ, Dur. Lah penduduk Mekah tinggal di mana? Iya di pinggir. Lo kalau ke Sudirman, mana rumahnya? Ada di belakang gedung-gedung itu, Menara BCA, belakangnya ada rumah-rumah. Bukan Menara BCA. Kalau Menara BCA sebelah sini kan GI. Yang sebelah sininya tuh, kan ini kawasan GI. Nah yang di sini-sini nih, belakangnya itu rumah-rumah semua itu, Cing. Ya bentar, gue lagi nyari tempat ya, yang di mana ya ininya ya. Yang tidak ada rumah, SCBD. SCBD nggak ada rumah. SCBD ya. Iya, SCBD nggak ada rumah. SCBD ya. Ya gitulah. Maksudnya sepanjang lo memandang, ya nggak ada rumah. Iya. Gitu ya, sebelah sananya mah ada. Lo masih kepikiran di sekitar ada rumah sih, Dur ya? Iya. Nggak ada rumah, Dur. Rumah kayak kita ke Palapa ini. Nggak ada. Sekitarannya nggak ada rumah. Sekitarannya lo lihat orang semua sedang dalam rangka beribadah umroh semuanya. Berarti semuanya, tidak ada kegiatan lain. Hotel, toko, pasar, gitu-gitu aja. Iya. Lah, orang yang jual-jual di pasar ini rumah di mana? Ya gua nggak tahu, masa gua mau nanyain. Ada lagi rumahnya di sana gitu, Dur. Di setiap hotel bawahnya ada toko gitu. Pakailah kayak gitu, model-model kayak begitu. Iya. Nah, gitu. Lo udah menangis di situ? Sudah menangis, baru menjelaskan manasik aja. Berarti di Abdur berikutnya nih, lo akan menceritakan sesuai nggak sama yang lo bayangkan? Insya Allah. Sekarang lo menceritakan aja bayangan lo akan seperti apa gitu. Ya. Jadi ini penjelasannya ya. 30 September. Ini habis kita promo Patra. Iya. 30 Agustus dini hari, jamaah umroh dari Bandung berangkat. Jam 1 dini hari mereka berangkat ke Jakarta. Lo nggak harus dari sana? Saya langsung dari Jakarta boleh katanya. Jadi saya dari subuh saya berangkat dari rumah
Nanti sampai di hotel transit di Bandara Soekarno-Hatta. Kami berkumpul di situ untuk sarapan dulu. Jam 7 pagi berangkat ke Bandara Soekarno-Hattanya. Pesawatnya sekitar 9.30 pagi. Oh, ini koper-koper udah? Sudah. Koper-koper kapan lokasi? Nah, koper-koper itu terakhir dikasih untuk jamaah-jamaah yang kumpul dari Bandung ini. Terakhir dikumpulkan 27 Agustus. Di Bandung? Di Bandung. Lo? Nah, karena kami ada 3 orang, 4 orang gitu dari dari Jakarta. Dikasih kompensasi untuk dikasih di hotel transit nanti kopernya. Oke, jam segitu? Iya, jadi saya tidak berangkat tidak subuh juga, maksudnya mereka berangkat dari Bandung jam 1, saya dari jam 2 lah, dari Rawadenok lah mungkin. Yeah. Untuk sampai sana saya kasih koper, jadi kami ada 3 atau 4 orang gitu, kopernya dikasih di situ. Lalu jam 7 pagi kami ke ini, pesawat 9.30 dari Soekarno-Hatta ke Jeddah, Saudi Arabian Airlines. Saudia. Yeah. Arabian Airlines, Yeah. gitu ya. Nah, kata orang travelnya, kenapa kita pakai Saudi Arabian ini, Bapak dan Ibu, lebih karena pesawat ini punya musola. Jadi Bapak dan Ibu yang mau sholat sembari berdiri, itu bisa. Terus Bapak dan Ibu yang, khusus untuk Bapak-Bapak, itu kalau mau pakai pakaian ihram nanti, ada tempatnya? Ada tempatnya, lebih enak. Oke. Oh, lo langsung umroh nih? Iya, langsung Mekah ini. Oh, langsung Mekah? Jeddah. Iya, Jeddah terus langsung ke Mekah? Iya. Oke, ya. Nah, dia bilang, kemudian ambil mikotnya itu di atas pesawat nanti. Iya, betul. Kemudian saya mikir, lah kan kita di Jeddah dulu, kenapa kita harus mikot di pesawat? Iya. Saya buka Google Map. Memang lintasan pesawat itu laluin langit Mekah. Iya. Oh, pantas. Nah, terus dia bilang, nanti di pesawat itu, di TV-TV kita itu, dia akan sebut time to mikot 20 minutes, time to mikot 15 minutes, gitu-gitu. Dikasih tahu tuh. Jadi ketika sudah ada itu, nanti kita ke musola untuk pakai pakaian ihram. Ya. Nah, itu kalau mau di Jeddah boleh juga katanya. Tidak boleh, harus di pesawat. Oh, ada beberapa yang bolehin di Jeddah. Itu ketika tidak disengaja. Oh, oke. Jadi kan, tapi kalau disengaja kan kita harus bayar dam. Dam, ya. Oke. Lah. Oh, nggak masuk. Nggak kelihatan, ya. Kita tutup aja, takutnya ada angin datang. Ada apa itu ya? Kok Saya bisa pikir sih? ada tamu. Ya. Nah, diusahakan untuk mikot di pesawat. Ya. Nah, kemudian turun. Itulah kenapa pakai Saudi Arabian Airlines, karena ada musolanya. Jadi biar ganti ihramnya lebih enak. Ya. Karena kata ustadznya, kalau kita ganti dekat di ruangnya pramugarinya risih, bapak-bapaknya yang seneng. Ya. Gitu katanya gitu. Ya. Emang ada bercanda-bercandanya ustadznya, enak sekali. Ustadz Ihsan Kamil namanya beliau. Kemudian kalau ganti di WC agak riskan karena nanti kain ihramnya kena najis atau apa gitu. Makanya pakailah itu Saudi Arabian Airlines itu. Nah, sampai di Jeddah nanti naik bis untuk pergi ke Mekah. 1-2 jam kalau tidak salah, saya lupa. Nah, 1-2 jam sampai kita sampai Jeddahnya sore, jam 4 sore katanya. 4 atau setengah 5 sore. Jalan sampai di Mekah, insya Allah Isya mungkin. Nah, kemudian langsung umroh. Tawaf, sa'i, tahallul. Ya, ada satu lagi yang rukun wajibnya ini. Nggak ada. Yang rukunnya. Tawaf, sa'i, tahallul. Oh, udah. Ihram. Iya, sudah tadi. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tahallul ini wajib ininya yang rukunnya yang harus. Katanya rukun, yang harus 3. Ihram, tawaf, sa'i. Iya. Kalau tahallul ini masuknya wajib umroh. Dia
tidak seperti rukun. Rukun ini kalau tidak dikerjakan umroh tidak sah. Tapi kalau tahallul tidak dikerjakan masih bisa dibayar denda gitu. Nah itu, kemudian setelah itu baru ke hotel, baru kami ketemu koper-koper kami lagi. Jadi koper itu baru ketemu di hotel. Jadi malam. Ya, jadi disuruh untuk pakaian ihram apa segala macam taruh di tas kabin. Bagasi, kabin. Tas kabin, semuanya bapak-bapak semuanya taruh di tas kabin apa segala macam. Kemudian saya baru tahu bahwa ketika sudah pakai pakaian ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Yeah. Terus ada berlatih cara pakai ihram juga. Yeah. Untuk kalau yang awal masih bebas, kepala tidak boleh ditutupin, tidak boleh ditutupin apa-apa. Kemudian pakainya masih bebas, tapi kalau begitu mau tawaf, bahu kanan harus kelihatan. Terbuka, yang gitu-gitu. Tidak boleh membunuh binatang. Tidak boleh membunuh binatang. Tidak boleh membunuh hewan ternak sebenarnya. Tidak boleh berburu hewan ternak, tidak boleh. Jadi tapi kalau ada kan kemudian ustadznya bercanda gitu. Terus nyamuk bagaimana? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu akan kasih aja? Enggak, kalau nyamuk boleh. Maksudnya hewan ternak. Hewan ternak tidak boleh. Ya. Tapi ya oke. Nah lalu kemudian apa lagi yang saya ingat ya? Maksudnya hal-hal yang terkait ibadah umroh ini adalah hal-hal yang memang sepanjang hidup saya baru tahu ini. Oh. Secara step by stepnya. Karena dari dulu saya tidak pernah berkonsentrasi untuk mencari tahu itu. Mencari tahu ini karena memang saya pikir juga ibadah yang ya kapan gitu saya mau lakukan juga saya belum tahu kapan itu. Maksudnya dari zaman saya sekolah dulu dibanding kayak zakat, puasa apa segala macam kita lebih hafal gitu, lebih sering terdengar. Nah, itu sampai satu saat Ibu Vika ngeliat Abdur. Iya. Segitu hidup ya. Iya. Niatnya labbaika Allahumma umratan. Iya. Itu waktu mengambil mikot. Iya. Itu. Nah, nanti cukup unik juga ya ininya niatnya gitu. Nggak ada nawaitu, nggak ada. Kayaknya yang lain-lain kan kita nawaitu gitu ya. Ini labbaika Allahumma umratan ya. Kemudian pokoknya dari yang beliau jelaskan itu yang paling saya hafal itu dan zikir dari mulai dari Jeddah sampai melihat Ka'bah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya, kalimat talbiyah. Ya. Itu pun saya hafal karena ada di lagu. Ustadz Jeffrey kalau tidak salah almarhumnya yang bikin lagu itu. Ya. Humma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Iya kan Ustadz Jeffrey ya almarhum ya? Iya. Yang Tukang bubur ya? Tukang bubur naik haji. Ya ada juga lagu itu ya? Ya karena hampir sama lah sama haji itu kita talbiyah juga. Iya, maksudnya nadanya kayak begitu kan? Ya itu. Itu saya hafal itu, maksudnya sudah lama saya hafal itu. Tapi nggak tahu gunanya. Iya. Oke. Maksudnya saya sudah hafal itu pun karena dari lagu. Iya. Karena dari dinadakan itu makanya terngiang-ngiang. Nah sampai kalimat talbiyah itu dilantunkan mulai dari di Jeddah di dalam hati lah ya, diulang-ulang gitu sampai kita melihat Ka'bah langsung. Ketika sudah melihat Ka'bah langsung, ada doa melihat Ka'bah. Nah ini saya belum hafal. Dikasih dong. Iya dikasih bukunya, tapi maksudnya dijelaskan tapi saya belum hafal. Saya niatnya pengen menghafal itu. Ya. Sembari nanti mau umroh. Nah itu lihat Ka'bah, itu kemudian tawaf. Kita. Nah tawaf itu saya juga baru tahu, Cing. Letak selama ini kan Cing Abdul kalau ngomong ke saya Hijri Ismail lah, Makom Ibrahim lah. Saya dengar istilah itu sering. Tapi letak geografis saya nggak tahu. Iya. Ya. Betul-betul saya tidak tahu. Nah dijelaskanlah sudut-sudut Ka'bah. Kita akan start dari Hajar Aswad. Kalau tidak bisa lihat Hajar Aswadnya, lihat saja di sudutnya Ka'bah itu dia kaligrafi tuh. Iya. Kalau sudut rukunnya Mani, dia garis saja gitu. Tapi kalau lihat sudutnya itu dia kaligrafi, itu pasti Hajar Aswad itu. Kalau kita kehalang orang Eto'o misalkan kan tinggi sekali kan. Benzema gitu. Pogba misalkan ada lewat juga di situ kita tidak bisa lihat.
Karena rata-rata orang Asia, maksudnya saya tidak tahu di sana, tapi kayaknya orang akan tinggi-tinggi sekali kan. Jadi, itu lihat saja dinding Ka'bahnya. Kalau dia ada kaligrafinya, itu adalah dindingnya Hajar Aswad, sudutnya Hajar Aswad. Kalau tidak bisa lihat itu juga, lihat kan, ya kita kan putar begini ya. Ya. Berarti Hajar Aswad di kiri kita kan? Ka'bah di kiri kita ya. Ya, Ka'bah di kiri kita. Lihat di sebelah kanan kita ada lampu hijau. Betul. Nah, lampu hijau itu adalah lampu tandanya, kalau kita sudah segaris dengan lampu hijau, itu tandanya kita sudah segaris dengan Hajar Aswad. Ya. Nah, itu dimulailah putaran pertama. Kemudian disunahkan kepada bapak-bapak untuk 3 putaran pertama lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Nah, saya itu belum tahu, saya belum kebayang gedenya Ka'bah itu kayak apa. Makanya saya tidak tahu ini lari 3 putaran ini, saya kuat nggak ya? Maksudnya lari-lari kecil sambil. Ini kemudian, ini dari, kalau saya tidak salah ya, dari Hajar Aswad sampai ke Hijr Ismail, ini ada zikir. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kalau tidak salah ini. Nanti saya baca lagi di buku itunya. Set sampai Hijr Ismail. Nah, sampai Hijr Ismail, ibaratnya kata ustadznya itu, ibaratnya ketika kita berdoa, sebelum kita meminta hajat, ya kita buka dengan bismillah, kemudian zikir dulu kepada Allah, sholawat, kemudian masuk kepada hajat kita, doa kita. Jadi disarankan untuk dari Hajar Aswad sampai ke Hijr Ismail ini, itu kita zikir dulu. Zikir memuliakan nama Allah, kemudian mulai dari Hijr Ismail sampai kepada Rukun Yamani, sudut sebelum sudutnya Hajar Aswad, itulah doa-doa hajat kita tuh. Set, nanti dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad ada lagi doa lagi gitu. Nah, itu Rabbana Atina aja tuh. Betul sekali, doa sapu jagat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu. Set. Nah, ulang lagi gitu. Ya. 3 kali disunahkan untuk bapak-bapak, laki-laki, lari-lari kecil. Putaran keempat sudah boleh jalan. Ya. Begitu. Tapi akan terkendala karena kita akan rombongan tuh, Dur. Ya. Karena ada ibu-ibu di situ. Betul. Kalau kita lari-lari kecil, ketinggalan. Ibu-ibunya. Si ibu-ibunya. Ya. Sedangkan biasanya, ayo kita tetap dalam rombongan ya gitu. Betul, ya itulah. Bisa lah, sebenarnya lo mau ini sendiri juga bisa. Apa? Muter sendiri, tahu sendiri, lari-lari kecil. Ya. Cuman lo ada Cindy. Iya. Pasti akan. Iya, saya akan, maksudnya itu kan sunnah ya. Ya. Maksudnya kalau bisa saya kerjakan, saya akan kerjakan. Tapi kalau ternyata nanti istri saya ketinggalan atau rombongan, maksudnya tidak enak juga kan, maksudnya kita berbarengan. Oh, jam berapa itu, Dur? Rencana? Mungkin jam 9, jam 10 malam. Lagi rame-ramenya, Bu. Habis Isya tuh rame, Pak. Isya ke tengah malam itu rame, Dur. Nah, itu. Rame. Ada kenikmatan sendiri, Dur, rame itu, Dur. Ada kenikmatan sendiri gitu. Walaupun emang akan jadi lama ya. Akan jadi lama. Tapi ada kenikmatan sendiri, ya ntar lo akan merasakan. Sebentar, Cing Abdel. Gambaran Cing Abdel, Ka'bah itu segede apa sih? Tinggi 12 meter kalau nggak salah. Tinggi 12 meter. Tidak terlalu Rumah besar. ini berapa meter nih? Ini kan Satu lantainya berapa? 3 meter ya? 3 meter. Ya setinggi rumah ini. Iya, 3 kali. Ya. Iya. Terus juga ya kira-kira kotaknya juga. Setinggi rumah ini, tinggi sekali ya. Ya, enggak setinggi rumah ini. Enggak setinggi rumah ini. Lebih tinggi rumah ini. Setengahnya, 2,5 lantai inilah. Iya, tinggi juga sih. Ya. Tinggi tuh. Ya, terus ya sekitar inilah. Ini segedenya seginilah. Kita muter di situ. Iya, Kalau rame, Dur. Karena kalau satu lantai ini 3 meter, ini kan 3 lantai. 3 kali 3, 9 baru. Iya. Ka'bah 12. Iya. Berarti ini 12 tuh yang panjangnya atau yang tingginya ya? Antara itulah. Ya antara, coba dilihat deh, Man. kan persegi ya. Iya, cuman Harusnya panjang dan tidak. Oh, tidak. Tidak sama semua. Lebih tinggi Tidak ketimbang bujur lebarnya. sangkar. Ya. Oh, tidak bujur sangkar. Ya. Berapa ukurannya? Kalau rame, Dur, maksudnya lo ya berapa? 14. Tinggi. Panjang? Sekali.
Oh iya iya. Oh tinggi, Pak, lebarnya 12 meter, tingginya 14. Oh tinggi sekali. Berarti memang setinggi rumah ini Setinggi kan? rumah ini ya. Setinggi rumah ini ya. Wah tinggi ya. Iya, saya membayangkan setiap kali saya datang Abdur, ngelihat rumah Cing Abdul ini tinggi. Segitu berarti saya ngelihat Ka'bah ya. Ya. Nah mungkin segitu. Nah kemudian ada juga setiap putaran kita kalau sudah ketemu Hajar Aswad lagi, kita melambaikan tangan, cium. Ya. Nah kemudian ustadznya bilang, bapak-bapak ibu-ibu, biasanya akan ada askar yang menjaga Hajar Aswad itu. Jadi bapak dan ibu jangan terlalu berniat untuk mencium Hajar Aswad karena biasanya juga ada kali dilarang. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang entah nasibnya lagi baik, dia tuh justru yang dipanggil sama askar untuk haji, ya haji, gitu. Iya. Kayaknya kalau mau itu lebih baik selesaikan umroh dulu. Umroh udah kelar, habis itu lo main lagi tuh ke keliling-keliling ke Ka'bah dan itu lo khusus untuk kami ada program setiap hari. Jadi kami kan 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Ya. Nah selama 4 hari di Ka'bah itu selesai kami tawaf itu, nanti setiap hari di Mekah setiap jam 2 dini hari kami tawaf. Itu programnya. Oh ya. Nah jadi setelah itu mungkin akan main-main lagi ke situ. Tapi katanya Dur, apakah kemarin doang atau kapan ya? Yang tawaf di bawah itu hanya yang berpakaian ihram. Betul. Oke, betul berarti masih ya. Betul. Yang enggak ihram, yang bukan tawaf wajib berarti ya. Lantai 1. Ya, itu lebar tuh Dur. Lebar gitu. Saya ngebayangin kayak muterin GBK, iya? Segitu? Yang gedenya? Iya, mungkin. Yang lantai 1? Iya. Kayak muterin GBK? Iya, karena dari si Ka'bah ke sana lantai 1-nya, nah itu juga gede, maksudnya jauh juga gitu. Jadi dia mulainya tuh jauh gitu. Iya, kayak muterin. Ntar ada umroh kedua juga, Dur. Lo mau umroh untuk bandara siapa gitu. Iya. Lo akan diajak ke tempat mikotnya dulu, keluar dulu lo dari Mekah. Iya. Iya. Tan'im namanya. Ya, saya tidak tahu, tapi kalau misalkan kita programnya itu dari Madinah, Madinah dulu baru Mekah, ambil mikotnya di Bir Ali. Bir Ali, betul. Katanya. Tapi untuk yang khusus naik bis. Ya, kemudian beliau bilang, tapi ini tidak usah saya jelaskan ya Bapak Ibu, karena kita programnya Mekah dulu. Iya. Suatu saat kalau ada ikut lagi programnya Madinah, saya jelaskan yang Bir Ali kata dia. Tapi yang ini Bapak Ibu tidak usah. Nah, itu betul bisa yang tawaf kedua, tawaf ketiga yang kita mau tawafkan itu bisa nanti kita tinggal tanya beliau karena itu sudah hajatnya masing-masing. Iya. Tidak dalam program bareng-bareng. Iya. Jadi nanti kita tanyakan nanti diambil di mana, di Tan'im itu mungkin naik taksi dulu ambil mikot, terbalik lagi untuk karena sini juga berniatkan untuk mau umroh untuk. Tapi biasanya kalau kedua itu program semua Dur. Jadi 2 kali Bang, 2 kali umroh tuh semua ayo ikut. Ikut ambil mikot bareng-bareng dan umroh lagi. Tapi untuk yang nggak mau ikut boleh. Nah kami tidak ada program umroh kedua. Oh jadinya kalau mau sendiri-sendiri Satu masing-masing. kali itu, tapi setiap harinya jam 2 pagi kita tawaf. Ya. Datang tawaf gitu. Nah ini yang saya belum tahu detailnya, apa kita tawaf yang ihram yang di lantai 1, yang di bawah atau yang di lantai 1, begitu. Iya. Nah kemudian apalagi yang saya ingat ya, seru sih, saya menikmati sekali penjelasannya. Lalu nanti ada penawaran untuk ke Taif. Ya. Ke Taif ada penawaran, tapi ini bagi yang mau saja. Ya, karena ntar bayar lagi. Saya tidak tahu bayar lagi atau tidak. Bayar transportasi. Mungkin. Ya. Saya tidak tahu bayar lagi atau tidak, tapi itu tidak dijelaskan. Tapi yang beliau tekankan di situ adalah ustadznya bilang ke Taif itu akan meninggalkan sekitar 3 waktu sholat. Yang mana Bapak dan Ibu tidak bisa sholat di Masjidil Haram tuh. Iya. Jadi makanya ini bagi yang mau saja, karena mungkin ada yang pengennya
Sholat aja. sholatnya terus di Masjidil Haram. Jadi ini bagi yang mau saja. Kemudian saya sudah bilang ke Cindy, saya bilang, Dek, saya akan ke sini sih. Ke Taif. Saya akan ikut ke Taif. Ya. Karena salah satu momen penting dalam Sirah Nabawiyah kisah Taif ini. Jadi saya pengen banget ke Taif karena dijanjikan juga untuk kita ke museum, ngeliat-ngeliat. Jadi saya pengen banget banget ngeliat kota Taif itu. Nah itu kemudian Taifnya hari ini, besoknya kayaknya kita ke Madinah. Besoknya kita ke Madinah. Ada pilihan, jadi semuanya itu pakai bis. Tapi dibuka pendaftaran buat Bapak Ibu yang mau pakai Kereta. Oke. Nah, saya dan Cindy Pakai kereta. daftar untuk pakai kereta. Oke. Nanti sampai di Madinah, dijelaskan juga hotelnya juga tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian dikasih tahu jalan-jalannya, foto-fotonya gitu, Masjid Nabawi, apa segala macam. Kemudian kami disuruh untuk mendownload aplikasi namanya Nusuk. Untuk ke Raudhah. Iya, yang Cing Abdel dulu cerita saya itu. Nah, akhirnya saya download. Tapi belum bisa daftar. Karena daftarnya itu harus pakai nomor visa. Nah, visanya itu baru ketahuan ketika nanti kan. Ketika dikasih. Sekarang masih, paspor saya juga masih di agen, masih di travel juga. Nanti begitu dibagi, dapat nomor visanya, itulah dipakai untuk daftar ke Raudhah di aplikasi Nusuk ini. Yeah. Nah, katanya nanti Bapak dan Ibu itu harus pastikan nanti diatur juga untuk sinyal roaming internasional dan segala macam. Karena askar-askar itu tidak bisa kalau kita kasih screenshot. Mereka usir kita tuh. Harus aplikasinya kebuka beneran, jadi dia mati hidup tuh barcode-nya tuh. Yeah. Kayak ada lampu-lampu nyalanya. Nah, itu baru si askarnya membolehkan kita untuk masuk. Untuk ke Raudhah. Oh, sendiri ya? Saya tidak tahu tuh. Maksudnya daftarnya sendiri. Ada beberapa yang udah didaftarin sama si travelnya semua. Jadi kita nggak usah daftar Nusuk. Oh, saya tidak tahu. Si travelnya ini. Tapi kalau lo mau sendiri lagi. Oh, sorry. Iya. Baru Nusuk. Betul. Aplikasi Nusuk ini buat yang mau ke Raudhah lagi. Iya. Yang mau ke Raudhah lagi. Betul. Sorry. Ya, yang pertama rombongan, ya, pakai travel. Tapi kemungkinan nggak bisa karena 1 bulan sekali, Dur. Apanya nih? Kesempatan orang untuk ke Raudhah itu 1 orang dikasih kesempatan sebulan 1 kali. Jadi kalau lo udah pakai Nusuk sekarang, nggak bisa lo minggu depan pakai Nusuk lagi, belum waktunya. Nah tapi nggak tahu lah ininya apa tuh, sistemnya kayak gimana ya? Apakah kalau yang sama rombongan dihitung? Atau enggak gitu, kayaknya enggak deh. Yang sama rombongan itu enggak dihitung karena Nusuk. Nggak pakai Nusuk. Kan? Nggak pakai Nusuk gitu. Mungkin begitu. Iya. Kemudian kata ustadznya, yang mau lagi boleh aja. Iya. Tapi beliau kemudian bilang bahwa sepengalaman beliau, begitu sekali Raudhah, Bapak dan Ibu mungkin bukan tidak mau, tapi lebih ke kayaknya cukup gitu. Karena antriannya, bagaimana apa segala macam itu yang melelahkannya minta ampun. Iya, memang agak lama. Nah, saya juga tidak tahu. Antar di sana saya perasaan saya seperti apa. Cuman 1 kali Raudhah pun saya sudah bersyukurnya minta ampun sih. Iya. Nah itu kemudian wisata kebun kurma. Saya lupa kemarin tanya ada wisata Gunung Uhud nggak? Saya lupa. Pasti ada, yakin gue pasti ada. Pasti ada Uhud. Uhud itu salah satu tujuan wajib, tujuan wajib lah, mandatori si umroh ke Uhud. Museum Quran ke Jabal Nur, ke Gua Hiro, ada tuh. Museum Quran ada. Nah, yang beliau menjelaskan setiap harinya itu cuman yang tawaf jam 2 pagi. Oh, yang di Madinah enggak? Setelah subuh kita ngapain nih? Kan Madinah ini, udah bukan Mekah. Gua Hira kan Mekah, Gua Hira. Oh iya, Gua Hira di Mekah, ya. Iya, itu saya tidak tahu tuh. Habis subuh
kita ngapain saya nggak tahu. Bebas. Nah inilah yang akan saya manfaatkan insya Untuk Allah. ke perpustakaan, ke rumah-rumah orang, ke rumah Pokoknya Abu saya Lahab, insya ke Allah, rumah ini. Ya. insya Allah saya akan keliling-keliling. Rumah Abu Lahab pasti sudah tidak ada. Iya, ke rumah ini, rumah Abu Hurairah, Masjid Kucing, gitu-gitu. Ada masjid kucing. Ada disebutnya, gitu. Oh, pengen lah. Iya. Oh, lo pasti jalan dong. Keliling-keliling. Lo lah. ada city tour, nanti yang ke Arafah, ke Mina, ke Jabal Rahmah. Oh ini semua di Mekah ini ya? Ini di Mekah, terus ngelihat tugu tempat penyembelihan Nabi Ismail. Kita lihat Dur, kita di situ Oh, ya ada tugunya. di situ ya semua bermula. Kayak nanti kalau lo kayaknya lo mendingan ke Gua Hiro lah. Maksudnya walaupun tidak ada, ya lo sempet-sempetin ke sana. Iya ya, coba ya. Gitu, lo sempet-sempetin ke sana, pasti ada aja deh. Ada aja orang yang ngajakin dari travel-travel lain gitu, yang misalnya gitu. Ya, ntar lo akan Coba deh. di sini asal Wah, semuanya, Iya. sehingga kehidupan kita bisa begini di tempat itu. Coba ya, insya Iya, Allah ya mudah-mudahan. pasti. Nah kemudian Madinah 3 hari. Ada lagi kegiatan yang tersebutkan yang ini ya. Pokoknya itu kebun kurma apa segala macam sudah. Kemudian nanti setelah tahalul yang tadi di Mekah, habis tahalul kita minum air Zam-Zam. Ya. Sudah. Lalu kemudian di Madinah, balik lagi ke Madinah tadi, hari ketiga kemudian kami ke Pulang. Jeddah. Nginep. Tidak. Jadi berangkat dari Madinah itu jam 10 pagi, kalau tidak jam 9. Flight jam? Flightnya jam 6 sore, jam 5 sore. Oh, berarti lo akan diajak ke Laut Merah. Tidak tahu. Pinggiran Laut Merah. Ada Masjid Terapung namanya. Tapi beliau bilang langsung ke bandara sih. Maksudnya beliau, langsung ke penjelasannya bandara. beliau tuh langsung ke bandara. Nah, kemudian beliau bilang bahwa mentalitas dari umroh dan haji itu ada 3 hal. Oke. Yaitu sabar, syukur, mabrur. Karena Bapak dan Ibu akan mengalami hal-hal yang harus disabari dan disyukuri saja gitu katanya. Karena akan banyak nunggunya, akan banyak ini segala macam. Jadi pokoknya sabar dan bersyukur saja gitu. Insya Allah Bapak dan Ibu akan mabrur. Karena nah itu memang saya kebayang sih, kayak dari berangkat aja gitu. Kita ke Soekarno-Hatta jam 7 pagi. Kan kalau dari hotel transit ke bandara 10 menit paling itu. Pesawat masih jam 9.30. Ya. Lama dong nunggunya itu. Nah makanya memang saya, apalagi itu maksudnya bandara negara kita sendiri, apalagi bandara di Jeddah. Ya. Yang mungkin kita tidak begitu tahu, tidak begitu akrab gitu. Ya. Akan seperti apa, rasanya apa. Tapi ya itu tadi sabar, syukur dan mabrur gitu. Sama ini Dur, lo siapkan aja baju-baju secukupnya untuk yang lo bawa di kabin. Karena kemungkinan ada aja koper yang ketinggalan. Koper yang keselip, koper yang ini gitu. Oke. Gua mah belum, tidak pernah. Tapi di rombongan gue pernah ada aja yang kopernya keselip, masih di sini, masih di situ gitu. Tapi nanti datang. Tapi mungkin besoknya. Iya, mungkin besoknya. Cuman kan lo nggak punya baju. Betul. Atau kebutuhan pokok lo gitu. Oke, saran yang masuk akal, Iya. insya Allah akan saya gunakan. Ya, 1 atau 2 setel lah baju gitu. Jangan terlalu berat juga di kabin. Si Ustadznya juga bilang, beliau kasih gambaran. Jadi untuk laki-laki ya, kalau yang perempuan beliau lebih ke, maksudnya bisa menyesuaikan. Tapi kalau yang laki-laki itu biasanya cukup dengan 3 baju untuk ke masjid, 3 baju untuk di hotel. Maksudnya 3 setel ya, baju dan bawahan. 3 untuk ke masjid, 3 di hotel, itu insya Allah cukup kata. Selama umroh? Ya. Ya. Kata Ustadz itu. Ya. Saya bilang oke, saya akan mengikuti itu. Ya. Kalaupun kurang lo bisa beli di sana. Maksudnya pasti lo akan belilah bawa pegamis gitu segala macam. Dan itu yang akan lo pakai akhirnya.
untuk kesana kemari. Ya, kata ustadznya membawa juga, alamat. kata ustadznya juga belanja di Mekah dan Madinah itu uang Jokowi diterima. Ya, Ada toko-toko yang uang Jokowi itu boleh dipakai. tapi lebih mahal. Jatuhnya lebih mahal. Jatuh lebih mahal kalau kita ini. Laku itu laku. Terus bahasa juga nggak usah khawatir. Bahasa bisa dia bahasa Indonesia. Apa untuk bahasa Perdagangan jual beli aja, ya jual beli bisa. aja. Bisa ini gitu. Aman. Oke. Saya Duit juga tidak terlalu banyak keluar, Dur. Makan udah terjamin. Kecuali lo jajan ya. Makan udah mixue. nggak ada di sana kayaknya deh. Dan minum. Iya. Es teh. Kecuali lo mau jajan-jajan yang kebab pengennya ngerasain di sana atau kopi yang pengen ngerasain di sana. Kalau kayak makan 3 kali seharinya udah terjamin dan menunya menu Indonesia. Jadi lo aman. Gue ngerasa aman lah untuk supaya nggak kelaparan gitu. Kan mungkin aja kalau makanan hotel kita nggak doyan. Ya. Karena menunya menu ikutin hotel. Kalau ini biasanya menunya makanannya itu dia pakai catering sendiri dan menunya menu Indonesia gitu. Oh. Menu Indonesia ada sayur asem, ada ini ya aman. Oke. Enak. Jadi gitu tidak usah khawatir. Nah itu. Kemudian pulang insya Allah 7 September kalau lancar. 7 September sudah di Soekarno-Hatta lagi. Nah, ngabdur kita tanggal berapa langsung? Biar masih fresh dan masih diikutin malaikat lo kesini supaya di sini juga dapat keberkahan orang umroh. Langsung tuh gue pengen tanya supaya tidak hilang Girohnya. Lama Dur. Itu lama girohnya tuh lama ya ini maksudnya. Gitu tuh lama. Tapi lama-lama akan hilang juga. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, ini ada jaket saya. Tapi gue nggak dapet. Vespa juga, gue punya Vespa Juve. Oh nanti saya coba Juve, minta. gue coba punya Vespa. Saya coba ini ke teman-teman. Jadi ini Juve Spisti di Bianconeri Store teman-teman. Juventus Lifestyle, coach jacket, keren sekali ini. Gue tahu Juventus dan gue punya Vespa. Udah pantas dong. Sudah, oke. Alessandro Del Piero gue tahu. Karena ini PO kemarin, saya tidak tahu PO. kalau ada ready stocknya ntar saya. Iya, oke. Saya ambil apa? Double XL. Double XL dong. Oke, insya Allah. Itu ini windbreaker. Tidak tahu saya, tapi coach jacket untuk motoran. Ah. Enak sih. Hampir sama seperti PPTJ. Sampai sama sampai coach PPTJ. Coach jacket PPTJ. Nah, itulah rangkaian umroh yang insya Allah akan saya ceritakan. Saya akan ceritakan setelah saya umroh. Bagaimana rasanya pertama kali ngeliat Ka'bah. Betul. Bagaimana rasanya berdesak-desakan di tawaf. Ya. Bagaimana lelahnya sa'i, tapi kok kuat gitu. Ya. Maksudnya ada orang-orang yang gue kayaknya nih ibu-ibu nggak bakal kuat deh, gitu rombongan gue gitu. Tapi dia jalannya lebih kencang dari gue di saat sa'i. Banyak hal-hal ajaib lah gitu. Nah, di sa'i itu perjalanan antara Bukit Safa dan Bukit Marwa itu ada kata ustadznya, nanti ada di setengah perjalanannya kalau tidak salah, itu ada di atas kita tuh ada lampu. Ya. Lampu LED gitu, Ya. LED warna merah apa hijau gitu. Hijau. Nah, itu adalah ketika masuk di lampu itu ada doa khusus. Dan kita lari-lari kecil di situ. Nah, lari-lari kecil dan doa. Mungkin doa yang dilantunkan oleh Siti Hajar ya. Iya. Itu ada di buku itu juga, saya belum hafal. Setiap sampai di Safanya juga kita menghadap. Ada doanya juga Ya, betul. Dan itu juga saya belum hafal. Biasa dituntun kita tinggal amin. Oh. Sama si turun leader Ustadznya. mutawifnya nanti di situ. Ya, Dia sampai sini dia bacakan menghadap Ka'bah, kita amin gitu. Ya. Dari situ. Lalu apalagi ya? Hal-hal yang saya baru tahu, maksudnya doa, termasuk yang doa-doa ini ya, itu saya baru tahu bahwa Nah, itu tidak usah terbebani gitu. ada. Itu nggak wajib, maksudnya tidak ngapa-ngapain Iya, pun iya. nggak apa-apa kita. Ya. Jadi ada yang orang merasa terbebani kayak gitu, gimana nih? Banyak ibu-ibu tuh terutama. Saya belum hafal ini, tertawafnya gimana? Saya belum ini gitu. Baca aja sih. Saya akan mengusahakan untuk menghafal, tapi kalau misalkan
belum hafal, saya akan baca sih sembari jalan aja gitu. Iya. Dan biasanya juga ada beberapa yang memimpin, Dur. Misalnya, Robbana, ntar kita ikutin, Robbana, Atina, tinggal itu dia udah kita ngulangin gitu, ngulangin bacaan itu gitu. Dan kayaknya itu nggak akan. Dan maksudnya satu dunia loh. Beda-beda, Dur. Tidak, maksudnya Rabbana Atina fid dunya hasanah. Itunya itu sama. Siapapun di dunia ini, asal dia Islam, doanya ya itu sama. Iya, itu. Maksudnya kalau Rabbana itu yang pimpin saya orang Togo, saya ikuti juga orang sama. Sama, iya. Iya kan? Itunya sama. Luar biasa ya. Iya. Tapi jangan membayangkan akan tertib ya. Chaos, Dur. Iya. Chaos. Nah itu mungkin ya sabar, syukur, mabrur. Karena chaos. Iya. Gitu, chaos. Tapi chaosnya itu tidak intimidatif, gimana sih? Kan ada ya ada sesuatu terjadi chaos yang kita ngerasa takut gitu. Karena ada kekeosan itu gitu. Nah ini enggak. Ya emang begitu. Iya, riuh rendah terus liweran orang gitu. Iya, Cuman kayak apa ya? Mungkin saya membayangkan, mungkin walaupun tidak akan sama persis, tapi saya membayangkan kayak kita bubaran Jumatan. Ya. Kan bubaran Jumatan tuh bisa chaos karena tujuan orang beda-beda. Ada yang mau ke jajan-jajanan, ada yang mau ngambil motor, ada yang mau ngambil mobil, ada yang lagi cari sandalnya, ada yang begitulah ya. Karena semua orang tujuannya tidak sama untuk ke parkiran motor gitu, enggak kan? Iya. Nah mungkin chaosnya seperti itu mungkin, cuman dengan skala yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan itu terjadi 5 kali sehari, Dur. Iya. Chaos seperti itu karena bubar sholat wajib ya, rame terus tuh. Nah, saya itu dan tidak ada yang tabrakan gitu. Yang saya belum sempat tanyakan tuh. Jadi kata Ustadz Ihsan Kamil ini, setelah tawaf 7 kali itu, kemudian ada sholat. Kita minum air zam-zam dulu atau sholat dulu nih? Sholat di Makom Ibrahim. Ya, sederetan dengan Makom Ibrahim. Betul. Ya. Nah maksud saya ini, itu kita sholat, orang lain kan lagi tawaf tuh. Iya. Itu kita ditabrak nggak ya? Oh enggak, kita ke pinggirnya sedikit. Ke pinggirnya. Jadi misal saja ya, misal saja. Ini Ka'bah. Ini Hijr Ismail, Makom Ibrahim. Di sini agak jauh. Iya, agak jauh. Oh, jadi orang tawafnya di sini ya. Iya, udah mulai hampir sampai atap yang mau tawaf lantai 1. Di situlah kita sholat. Kita sholat di situ. Oke. Dan disitulah laki-laki, perempuan, siapa aja, nggak ada saf-safan tuh nggak ada. Sedapatnya tempat aja. Sedapat tempatnya. Di samping kita bisa cewek juga gitu. Tapi kalau di Nabawi dipisah, cewek sama cowok dipisah. Kalau di Masjidil Haram semua masuk bareng, gitu. Ya sholat dulu, terus habis itu ada beberapa umroh yang gue ikutin beda-beda ininya. Ada yang pakai cuci muka pakai air zam-zam, habis tawaf, sholat, ayo kita cuci muka pakai air zam-zam sebelum sa'i. Ada yang ininya minum, gue mah ikutin aja udah. Seininya dia. Iya, saya juga akan ikutin aja gitu dengan yang berbeda. Mutawifnya bilang mengarahkan seperti apa, saya ikutin aja. Ya. Lalu ini, ada hal juga yang saya baru tahu juga. Maksudnya memang pelajaran umroh, haji dan umroh ini mungkin saya baru dapat ini ya. Jadi saya juga, maksudnya saya baru memperhatikan. Jadi betul-betul kayak hal yang baru. Termasuk ketika ketika tawaf, kemudian ada hal-hal yang terjadi yang membatalkan wudhu. Contoh, kita kentut misalnya. Tapi kalau misalkan bersentuhan antara cewek dan cowok, kita ambil mazhab yang ini dulu katanya, karena akan sulit sekali. Bahkan tidak perlu dengan orang lain, sesama rombongan juga mungkin kita akan bersentuhan gitu. Nanti bapak dan ibu nggak beres-beres tawaf, nanti kerjanya tayamum terus. Nah ini kemudian di situ ada air, tapi jauh sekali. Betul. Jadi di situ boleh mengambil rukhsah kemudahan ini dengan tayamum. Kalau misalnya kita kentut, ya kentut lah ya yang paling mungkin. Karena kalau bersentuhan kita sudah ambil mazhab yang saya lupa
mazhabnya mana ini. Tapi kalau Hambali. mazhab Syafi'i kan tidak. Iya. Yang biasa kita ikutin. Pokoknya di ambil Indonesia. mazhab yang bersentuhan tidak batal. Betul. Ya. Saya lupa imam siapa tapi Ya. pokoknya itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita kentut misalkan, langsung tayamum aja gitu. Tayamum boleh ke pakaian kita atau ke pakaian istri misalkan, atau ke lantai, pokoknya apapun itu kemudian kita tayamum langsung. Nah, tapi ketika kita batal wudhu itu, maka tawaf yang batal itu hanya di putaran itu, tidak ngulang dari awal. Ya. Nah, saya dari dulu itu berpikir ngulang dari awal, ternyata tidak. Jadi kalau misalkan kita di putaran ketiga kita kentut, langsung tayamum, yang diulang adalah putaran ketiganya. 1 dan 2 itu tetap dihitung sampai ke 7. Ya. Gitu-gitu. Saya bilang, oh oke, saya baru Ya. tahu. Ini sekalian manasik anak-anak ini nih. Iya. Oktober ya. Iya, Oktober. Nanti insya Allah saya pulang, kita bikin mengabdur lagi, cerita lagi. Kita kumpulin kokom band semuanya di sini ya. Iya. Ini anak-anak ini doang. Dengan caplin-caplin juga sekalian. Iya. Saya akhirnya ketemu band Chaplin itu. Selama ini saya dengar doang namanya. Saya mengisi sebuah acara lah, off air. Waktu saya ke WC, ada orang pakai tuxedo, dasi kupu-kupu, hitam putih, teriak, Abdul! Jenggotan nggak? Pokoknya gendut. Iya. Abdul! Saya lihat, siapa nih? Bang Oyon. Saya bilang, Bang Oyon, ngapain di sini? Gua ngisi acara Dur, katanya gitu. Saya langsung kepikiran kan, oh ini band Chaplin berarti yang sering diceritakan, yang saya nggak pernah tahu. Akhirnya di backstage saya lihat lah, oh ini ternyata band Chaplin itu. Iya. Ya Personilnya. Iya. Nah itu, ya itu intermezzo ya. Iya, Intermezzo. Dari umroh ke Chaplin. Gara-gara komben, saya langsung ingat ke Chaplin. Iya. Nah, itu nanti saya ceritakan lagi deh di sini. Nah, tapi saya belum tahu itu, kan kami itu misalkan kayak koper 20 kilo yang bagasi, yang kabin 7 kilo. Nah, saya ini belum tahu tuh kalau yang kayak misalkan kita bawa air zam-zam dari sana 10 diurus. liter misalkan. Diurus. Kemudian oleh-oleh misalkan. Diurus. Itu paket berarti ya? Kalau oleh-oleh termasuk dalam ini loh koper. Iya, dia akan bagasi. lebih kan. Misalnya dia akan taruhlah ya, jatuh-jatuh 30 kilo, lebih 10 kilo misalkan. Nah, 10 kilo ini kita bawa sendiri atau kita titipin ke orang umrohnya ya? Ntar baru kita administrasinya Sendiri. Oh, kita boleh berarti? Iya. Kalau ini nggak tahu ya, gue nggak tahu apakah ini semuanya berlaku untuk semua ya. Yang terakhir gue umroh itu peraturannya kayak begitu. Tapi si Apa tuh? Kayak begitu tuh gimana? 23 kilo. 20 kilo. 20, ya itulah 20 atau 23 kilo ya. Kalau gue itu 23 kilo. Bahkan ada yang 30 kilo. Gitu. Berangkat tuh? Berangkat dan pulang segala macem. Tetap segitu. Tidak, maksud saya beliau berangkatnya langsung 30 kilo dia? Iya. Wah, banyak juga bawaannya. Nah bahkan sebenarnya jatah kita 2 koper, Dur. Satu Internasional itu 2 koper. orang. Ini untuk memastikan tidak lebih aja, karena banyak yang lebih emang, Dur. Mungkin diambil supaya aman, tidak lebih gitu. Dikasih kopernya juga yang kecil, yang tidak koper gede gitu. Kalau lo mau bawa, kayak misalnya koper lo dapat kan udah kopernya bukan yang koper tinggi gini kan? Bukan. Yang antara koper Tidak terlalu cabin. kecil, tidak terlalu besar. Iya, tapi di cabin nggak muat, tapi di bagasi kecil. Iya. Ya itu. Iya memang, dapat koper yang itu. Nah, waktu yang gue koper sendiri, jadi gue bawa gede bisa. Sebenarnya mungkin, ya nggak tahu ya, ini jangan jadiin ini. Iya. Sebenarnya bisa, peraturan airline sih tetap bisa itu. Bahkan gue 2 gitu ya. Sehingga Abdul sendiri itu? Iya. 2 maksudnya dengan Teh Ria juga? 1 orang 2 koper. Oh. Aman ini Cing. Gue lebih dari yang 20 kilo itu. Gitu. Aman Cing, aman ini. Sebenarnya kita juga 2 kata dia gitu. Oh, iya.
Tapi nggak tahu, jangan dijadiin patokan ya. Lo ikutin yang saya ikutin aja. si travelnya aja gitu. Maksudnya mungkin aja misalkan kayak dari Cingabel 23 kilo. Mungkin sebenarnya 23 kilo. Dikasih 20 kilo biar ada toleransi 3 kilonya ini. Kalau misalkan dia lebih-lebihnya di 21, 22 masih aman. Aman, ya. Mungkin. Pulang juga nanti kayak Zam-Zam doang sih yang diatur. Zam-Zam sendiri udah. Ntar kita dapat balik tuh masing-masing dapat 2 kalau nggak salah ya. 2 atau 1 atau 2 lah gitu. Saya pengen, katanya ustadznya musim sekarang ini kalau kita di Madinah ini lagi musim kurma berbuah. Pas lagi kurma berbuah. Sekarang itu cuman lo Agustus ya. Ini kakak gue lagi umroh nih. Kakak gue rombongan kakak gue lagi umroh. Agak panas, Dur. Hati-hati. 46 derajat. Betul, ini lagi panas-panasnya katanya. Iya, 46 derajat. Beliau juga sudah bilang kalau ini kita di Mekah lagi panas-panasnya, dan Mekah itu panasnya kering. Iya. Tidak sama seperti kita di Indonesia. Kita di Indonesia tuh panas tapi anginnya kadang-kadang masih berasa lembab karena anginnya. Tapi kalau di Mekah tuh kering aja udah. Kering. Makanya saya berpikir kayak bagaimana mungkin, maksudnya saya membayangkan aja ya, perintah puasa turun di saat mau perang Badar juga apa segala macam itu, bagaimana itu dulu itu ya? Iya. Jadi siapin juga lotion Lur. Ya. Disiapin apa namanya? Apa sih namanya itu? Sunblock ya. Tabir surya. Buat bibir. Ya. Bisa pecah-pecah tuh. Lo jangan banting-bantingin bibir lo. Ini udung tumit, ini sangat riskan. Sangat riskan. Gitu. Tapi kan kita bertelanjang kaki ya di tawaf. Iya. Nggak panas, Dur. Ininya tuh nggak panas. Nah, kami dikasih kantong. Bahkan ada yang boleh pakai tawaf pakai sandal boleh. Kami dikasih kantong sandal. Iya. Jadi nanti ada kantong, Bapak dan Ibu kasih masuk di situ, ntar kita masuk ke Masjidil Haram. Iya. Iya, untuk ini. Tapi kalau tawaf kayaknya pakai sandal dah. Oh iya ya. Pakai alas kaki deh. Tapi yang terbuka ya. Pakai yang terbuka. Maksudnya tidak tertutup. Betul. Tidak boleh. Mata kaki harus terlihat. Dan kayak sandal gunung gitu. Ini khilafiyah, tapi masalah ujung kaki ini ada yang bilang ujung kaki tertutup nggak apa-apa, ujung kaki terbuka tidak apa-apa. Tapi kemudian Ustadz ini mengambil untuk kita yang ujung kaki terbuka aja, jadi biar aman. Jadi mata kaki terlihat, ujung kaki juga terlihat. Pokoknya dia bilang paling betul sandal jepit kata dia. Sudah, maksudnya ini penjelasan tapi yang paling bagus Bapak dan Ibu pakai sandal jepit aja gitu. Itu sudah paling aman. Apalagi kalau lo pakai sandal gunung dan baru, janganlah kalau kata gua. Kemungkinan lecet. Kaki lecet. Kaki dengan gesekan-gesekan banyaknya kulit-kulit yang nempel di situ. Jalan itu kalau baru kan kita belum terbiasa tuh sama bentuk itu. Biasanya kan akan lecet-lecet gitu. Saya sih kemungkinan besar akan pakai sandal jepit. Sandal jepit memang paling aman. Sandal jepit paling aman. Ya, gampang dibukanya juga masukin sini, ya. Dibuka gampang, dibuat jalan nyaman apa segala macam. Merek apa aja, Bang? Tidak disebutkan sama Ustadz juga sih mereknya apa, cuman apa aja boleh. Tapi yang penting jepit di kaki ya, nggak di tangan ya. Jangan jepit di tangan gitu. Jepitannya juga bahannya jangan yang lembut lah, Dur. Pasti saya ini akan berpotensi lecet, kalau baru. Kalau ada mas sandal yang udah biasa lo pakai gitu. Iya, betul. Yang udah biasa lo pakai gitu. Berencana itu, kalau tidak saya pakai sandal lili saya. Sandal lili ya. Iya. Udah biasa tuh lo pakai. Sering saya kalau setiap ke masjid saya selalu pakai sandal lili itu. Ya, jalannya kan pendek. Iya, makanya. Kemungkinan sih sandal jepit aja. Sandal jepit udah aman. Iya. Nah, begitulah rangkaian-rangkaian yang akan lo alami. Ya, yang saya ingat-ingat begitu. Nah, tapi ada satu hal waktu saya di Bandung itu, saya kan pengen sekali, saya dan Cindy pengen sekali ketemu Bu Vika. Ketemu? Tidak sempat. Qadarullahnya kata Bu Vika tidak sempat karena beliau juga ada kesibukan. Beliau sudah mengusahakan waktunya tapi memang tidak bisa juga. Jadi ya. Bu Vika ikut gak umroh? Tidak. Tidak. Jadi beliau tidak sempat ketemu.
Tidak sempat ketemu. Tapi beliau sudah kirim minta tolong doa-doanya yang beliau titipkan. Kalau saya bilang, siap Ibu, saya akan doakan. Setiap tawaf saya itu saya akan doakan. 7 kali. Bahkan tawaf saya di setiap jam 2 dini hari itu saya akan bacakan terus. Iya. Saya akan bacakan begitu. Maksudnya luar biasa sih. Insya Allah mudah-mudahan 30 Agustus. Ini saya cek ini Shopee ini dulu ya. Mereka ini janjiin untuk posting. Udah jam posting belum? Kita udah jam berapa nih Bang? 55. Oh baru 55 ya. Tapi begitu, kurang lebih. Umroh yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Lalu kemudian teman-teman, ada lagi itu, ada siaga nih. Mana itu remote? No. Apa tekan Apa ya? aja? Apa aja? 8 deh. Ya. Nah, kemudian ada lagi teman-teman dari Mika Travel. Kalau tidak salah, saya lupa namanya ya. Itu yang mengajak saya dan Mamat. Desember. 29 Desember. 29 Desember. Nah, sudah dibuka itu teman-teman. Kemudian beberapa komik ada yang Mau bareng? mau bareng. Ya. Seperti Anantarispo pengen. Okay. Pras dan istri juga pengen. Jadi kemungkinan tidak hanya saya dan Mamat, tapi di situ ada komik-komik yang lain juga. Bareng. Kami sempat mengajak Ari Kriting. Kemudian Ari Kriting berpikir, ini saya sudah jauh-jauh ke Mekah, ketemu kalian-kalian lagi, nanti saya tidak khusyuk. Pasti kalian ajak saya bercanda pasti. Kemudian saya bilang, Bang, tidak mungkin kita bercanda. Ini kita sholat depan kita Ka'bah. Imamnya Imam Al-Mukarram ini. Imam yang bukan Mamat suara hidung itu. ini gak mungkin kita ketawa, gak mungkin kita bercanda di situ. Tapi kata Bang Ari, tidak, tapi tetap pasti pulang dari Mekah, bukan Mekah, dari Ka'bah, jalan ke hotel, pasti kalian bercanda-bercanda ini. Tidak, saya pengen umroh sendiri aja, kata dia. Tapi mudah-mudahan dia mau bareng. Karena menurut saya sih sudah di sana insya Allah tidak bercanda yang parah. Karena ini juga ketika pakai pakaian ihram tidak boleh menggunjing orang, tidak boleh berkata perkataan yang tidak baik segala macam. Saya baru tahu itu segala macam tuh. Makanya sebelum saya pakai pakaian ihram, saya habiskan dulu vita-vita saya pada Mamat. Tapi kayaknya enakan bareng dah. Enakan bareng. Karena yang itu kan yang rukun dan wajibnya umroh itu cuma sebentar, Dur. Setelah itu lo butuh berdiskusi, lo butuh ngobrol, lo butuh ketawa, saling bertukar pandangan terkait dengan bagaimana kita menapak tilasi. Betul. Lo akan butuh ngobrol juga, akan butuh ketawa-ketawa juga gitu. Karena pas beribadahnya menguras energi gitu. Jadi emang butuh lah ketawa. Rata-rata juga ketawa-ketawa kali setelah itu gitu. Jadi yang Desember itu insya Allah saya pengen lagi ngajak teman-teman komika yang lain yang mau. Ayo bareng yuk. Sekalian gitu. Desember. Udah dibuka ya dari sekarang? Sudah mulai dibuka. Udah dibuka dari sekarang. Sudah mulai dibuka sekarang. Rokok, Dur. Nah, waktu di mana sih kemarin? Setelah penjelasan mungkin kurang lebih 2-3 jam, Ustadznya bertanya, apakah ada yang bertanya? Bapak-bapak di sebelah saya, angkat tangan. Ustadznya bertanya, apakah ada yang bertanya? Ya, Ustadznya bertanya kepada para calon jamaah umroh, apakah ada pertanyaan? Iya. Bapak-bapak di sebelah saya mengangkat tangan. Saya ada pertanyaan, kata beliau. Kemudian, itu sebelum istirahat coffee break ya.
Jadi jam 8 sampai jam 10 nih, coffee breaknya jam 10 itu. Jadi 2 jam. Nah, beliau bertanya. Oh, Ustadz kayaknya bilang, oh ya silakan, pertanyaan apa? Kemudian beliau bilang, apakah boleh membawa rokok? Ustadznya ketawa. Bapak-bapak pada toleh semua ke dia. Kemudian Ustadznya bilang, boleh. Tapi di hotel tidak boleh merokok di kamar. Ada tempat-tempat yang merokoknya. Gitu kata Ustadznya. Sebenarnya sih lalu kemudian bukan ada tempat-tempatnya, semuanya boleh kecuali di hotel gitu. Oh, di jalan-jalan boleh. Rokok aja udah. Cuman kalau lo ketemu orang Arabnya makanya gitu, haram gitu. Tapi yang ngerokok kayaknya orang Indonesia semua dah. Orang banyak banget orang Indonesia Lo kalau nggak ngelihat Ka'bahnya gitu, lo nggak ngerasa lagi ada di Mekah. Begitu sampai di condet aja gitu. Iya, begitu sampai di hotel deh. Ya udah orang Indonesia aja ke ininya. Isinya orang Indonesia aja udah. Itu aman jadi kalau ngerokok. Nah, cuman jaga kebersihan aja lah. Ya. Tapi saya sih insya Allah, maksudnya kenapa saya tidak bertanya itu? Karena di kepala saya ini, saya tidak merokok 7 hari itu juga saya tidak masalah sih. Di kepala saya ini. Jadi makanya saya tidak bertanya itu. Nah, bapak-bapak semua kan lihat kan. Begitu coffee break, semua bapak-bapak yang lihat ini semuanya merokok. Jadi mereka tuh melihat itu seolah-olah kayak, ini pertanyaan yang kita dari tadi juga pengen tanya. Gitu. Boleh aman ngerokok. Tapi tidak ada yang jualan rokok. Ya, kemudian ustadznya bilang, bapak-bapak, kalau bapak merokok itu jangan marah, tapi memang biasanya orang yang bersih-bersih dan segala macam itu mereka suka minta rokok karena rokok di sana mahal. Ya. Dan mereka ketika tahu ada orang Indonesia yang merokok itu, mereka kadang suka minta. Jadi bapak dan ibu, bapak jangan sungkan untuk kasih 1-2 batang atau apa. Iya, gitu. Betul. Katanya begitu. Bahkan tidak ada yang jual, kecuali di Jeddah. Di Mekah dan Madinah kayaknya nggak ada yang jual rokok deh. Ada BD-nya sih, kalau lo tahu tempatnya. BD itu apa? Bandar yang jualan rokok Indonesia tuh ada. Orang Indonesia juga? Iya. Ada bedanya, bener. Bahkan waktu kami ngerokok, waktu coffee break, bapak-bapak itu bilang gitu. Mereka berdiskusi jumlah bungkus yang akan dibawa. Jadi 3 cukup nggak ya? Ada yang bilang, enggak lah, 6 lah. Jaga-jaga gitu. Terus ada satu, gua mah 10 kayaknya. 5 gua taruh di koper istri, 5 di gua dah gitu. Gitu-gitu. Kemudian kalau saya nih, kayaknya saya 1 bungkus pun kayaknya saya nggak habis. Karena saya itu merokok banyak itu ketika menulis atau lagi bengong-bengong di rumah atau ngobrol. Ntar banyak bengong dan banyak 3 hal ini kayaknya tidak saya alami di sana kayaknya. Ya. Karena saya mau bengong ngapain? Saya lagi di Mekah ini. Mau saya ngapain? jalan lah. Mau kemana? Keliling-keliling, Cing. Saya sumpah saya akan keliling-keliling. Kemana yang gua akan kesini nih? Layaknya saya kalau keliling-keliling kontras gitu, saya jalan aja gitu. Ngeliat toko-toko. Iya, ngeliat toko, ngeliat bagaimana orang berinteraksi, masyarakatnya. Sehari kelar itu, Iya, mungkin hari ini ke sisi timur, besok saya ke sisi barat, besok ke utara, besok ke selatan gitu. Saya baru lihat itu foto-foto dari udara, maksudnya yang dijelaskan di Manasik tuh. Saya harus ke situ tuh, saya harus ke situ, saya harus jalan ke situ. Saya pengen tahu aja. Mengobati rasa ingin tahu saya antara gambaran saya Mekah ketika saya membaca Sirah Nabawiyah dengan Mekah saat ini tuh sebagai gimana itu Islam berkembang sampai sudah sebegitunya Mekah itu sekarang ini gitu. Dulu yang bahkan orang tidak mau tinggal di situ. Yang Siti Hajar dan Nabi Ismail AS ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS aja, Siti Hajar sempat kayak,
ini beneran nih kami ditinggalin di sini nih, nggak ada apa-apa. Kau tinggalkan anak istrimu di sini gitu. Nah, tapi itu perintahnya Allah gitu, dan Mekah jadi kayak sekarang gitu. Ya nanti lo akan. Itu pengen saya rasakan hal itu tuh, antara ekspektasi saya di kepala dengan apa yang akan saya lihat nanti, bisa saya rasakan sembari saya berjalan menyusuri kota Mekah. Dan Cindy juga orangnya suka jalan. Jadi saya mempunyai partner yang pas sekali untuk saya ajak jalan-jalan ini. Yang tanpa kendaraan ya. Ya kami jalan kaki aja 5 kilo ke sana mungkin. Habis itu nanti besoknya 5 kilo ke sana, 5 kilo ke sana gitu-gitu aja. Bolak-balik 10 kilo. Iya. Ya mungkin bisa kalau 5 kilo ya. Ya, itulah kenapa kalau makanya 5 kilo. Itulah kenapa saya merasa bahwa 1 bungkus pun mungkin saya tidak habis. Wah, engap Bang. Saya kontras aja. Jalan itu jarang banget saya kontras itu sambil ngerokok. Engap. Coba engap banget. Jadi makanya itu hal-hal. Maksudnya saya juga tidak akan duduk nulis materi juga tidak. Duduk ngobrol juga tidak karena tidak ada ngabdur. Nah mungkin Desember yang saya sama Mamat ini. Mungkin itu yang akan banyak ngobrol. Tapi lo kan akan nanti ketemu orang yang ngobrol, Lur. Karena lo akan bareng sama jamaah yang lain. Sama jamaah yang lain. Pasti lo akan ketemu barengan. Kan ada yang bawa 10 bungkus. Nah, ya saya itu. minta punya beliau. Nah, itu. Bapak yang bawa 10 bungkus. Saya sudah tandain Bapak dari Coffee Break kita di Bandung. 1 bungkus ini. Iya. Nah, tapi alhamdulillahnya yang saya senang juga adalah sepanjang saya ikut manasik kemarin, kami total 37 orang. Sepanjang saya ikut manasik, sampai kami di tempat merokok waktu coffee break dan segala macam, tidak ada satupun yang mengenali saya. Inilah yang saya syukuri, alhamdulillah. Saya bisa fokus nih. Iya, tapi nanti ya maksudnya tidak ada yang datang, Bang. PPT aja Bang. Nggak syuting lagi. Tidak ada obrolan-obrolan itu. Jadi benar-benar saya menikmati sekali. Ini nih seru nih. Iya, tapi nanti di sana pasti banyak yang kenal loh. Wey. Ustadznya kenal. Oh, Ustadznya kenal. Ustadznya kenal. Katanya, ada satu lagi, larangan ihram. Larangan ketika kita sudah mengambil mikot adalah tidak boleh melamar orang atau menikah. Hitbah, menikah dan menikahkan. Iya, melamar dan menikah ini tidak boleh. Iya. Boleh setelah rangkaian tawaf selesai. Iya. Jadi kemudian dia kasih contoh. Jadi misalkan Bang Abdur nih, waktu tawaf ada ngelihat orang Turkinya. Nah jangan dulu. Nanti setelah tawaf kasih tahu saya, biar saya yang kasih tahu. Gitu. Terus ini bilang, beneran begitu? Iya kayaknya sih. Ya kan? Emang udah niat-niat itu ada, keinginan kayaknya ada. Kalau ngomong di depan Ka'bah kayaknya Cindy merestui juga kayaknya. Orang Turki nih Jing masalahnya nih. Kayak cantik-cantik banyak Lur. Orang Lebanon gitu ya. Turki. Cantik banyak. Ya. Uzbekistan. Apa sih yang lebih cantik dari Ka'bah, Cing? Nah itu. Kemudian ada juga di manasik itu ini yang saya tidak tahu. Tapi saya pernah googling tapi belum dapat. Nah, di manasik itu dikasih gambar-gambar dalamnya Ka'bah. Iya. Saya suka sekali. Ini dalamnya Ka'bah kayak gini ternyata. Ya. Ada 3 pilar, 3 tiang. Ada gantungan-gantungan. Iya. Iya. Dalamnya Ka'bah kayak gini ternyata. Iya. Saya baru tahu juga itu. Dan di Hijr Ismail itu kita kan misalnya gini. Hijr Ismail bentuknya begini nih. Ya, itu kita harus selawat. Kalau tawaf tuh harus selawat luarnya. Oke. Karena itu dianggap sebagai bagian Ka'bah. Jadi kalau sholat di situ katanya, sama aja lo sholat dalam Ka'bah. Kalau nggak salah ya, yang pendengaran gue gitu. Jadi makanya itu tidak boleh. Tawaf lo harus di luar itu gitu. Dan makanya sarankan nanti aja si Hajar Aswad nanti gitu. Kalau lo dalam keadaan lagi
tawaf, terus menuju ke Hajar Aswad. Hajar Aswad, misalnya putaran ketiga gue pengen ini dulu lah ke Hajar Aswad itu. Nanti kemungkinan lo ke dorong-dorong, terus lo kena kiswahnya tuh. Itu ada pewangi di situ, Dur. Kan nggak boleh tuh kita. Oh gitu. Jadi bisa batal itunya gitu katanya sih. Jadi kalau lo mau ke Hajar Aswad udah nanti aja setelah setelah umroh ini. Setelah umroh. Rangkaian umroh. Oke. Habis itu lo. Ya, karena sayang juga dengan perjalanan yang jauh dan segala macam, maksudnya tidak bisa tiap hari juga kita ini. Baru rambu-rambunya ada yang berkurang satu tuh kayak ya. Ini juga benar. Ya, jadi selesaiin aja umrohnya. Iya. Bahkan di travel gue yang terakhir, foto-foto udah jangan foto-foto. Kita ada yang nyediain gitu jadinya. Si travel itu nyediain si orang yang khusus buat foto-fotoin per keluarga. Lu selesai tawaf, ayo keluarga foto gitu. Jadi yang nggak mau dipost sama Latisa. Kalau lagi tawaf udah nggak usah foto-foto dah, nggak usah pegang handphone dulu, nggak usah pegang ini segala macam gitu. Atau pengen sekali udah gitu. Nanti rangkaian ininya kita ada kok dokumentasinya gitu. Kayaknya ini juga karena beberapa dulu sebelum ada yang kayak gitu-gitu ya banyak orang yang akhirnya ribet dengan gadget, rekam-rekam karena dia pengen kayaknya nggak mungkin tidak pengen mengabadikan dulu. Iya. Momen pengen. itu Saya juga di dalam hati saya pengen banget ambil video gitu. Iya. Tapi mungkin setelah saya tawaf selesai. Jadi setelah saya tawaf selesai, iya. Saya sholat sunnah tuh di Makom Ibrahim. Nah setelah itulah foto. Saya video aja. Maksudnya tidak perlu saya harus dekat. Saya dari jauh aja yang penting jelas Ka'bah ini udah segitu aja cukup buat saya gitu. Gitulah rangkaian manasik. Manasik umroh. Nanti akan dikomparasikan dengan pengalaman empiris dari Abdur. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Tanggal 7 beliau pulang ke sini, secepatnya kita akan langsung. Ini kita tayang kapan nih? 10 September udah ini. Iya, berarti mungkin ngabdur berikutnya udah cerita tentang umroh. Ngabdur 17 udah cerita tentang umroh. Insya Allah. Karena lo tanggal 7 kan udah balik ke sini kan. Iya. Gitu. Ya kita komparasikan deh. Apa yang lo bayangkan dengan apa yang lo rasakan. Iya. Gitu. Ekspektasi lo sama realitanya kayak gimana. Iya. Iya. Kayaknya lo akan sering menangis kayaknya kalau gue lihat dari sosok lo ya. Kayaknya bakal menangis terus sih kayaknya. Ya gitu jalan ini. Karena saya manasik aja, saya menangis. Ini dari tadi saya cerita-cerita saya lagi nahan air mata juga gitu. Jadi dia aja juga udah bikin nangis, Dur. Iya. Apalagi kita sudah masuk ke kota Mekah ya gitu. Iya. Nggak ada rumah itu? Ada, kiri kanan kita rumah tuh sebelum. Masih ada kan? Nah itu penduduknya jauh, jauh dari. Oke, kita sudah masuk ke tanah haram nih, kita ke Mekah. Sampai ke sananya juga masih jauh, sampai ke Ka'bahnya gitu. Ntar lo lihat dari jauh tuh udah kelihatan tuh ibaratnya jam tuh yang gede sendiri. Dari jauh tuh udah kelihatan. Ibarat kayak kita sudah masuk Jakarta, tapi kita masih di Lenteng Agung nih. Betul. Pasar Minggu nih. Ya. Monasnya masih jauh. Iya, gitu. Tapi lo udah ngeliat tuh jamnya tuh. Kayak udah ngeliat Monas. Oh, yang menara ada jamnya itu? Iya, itu tinggi sendiri dan kelihatan. Dan itu tuh hotel sih. Hotel itu. Mungkin lo di situ kali. Kalau dibilang bukan. Saya di sebelahnya. Oh, di sebelahnya. Ya. Di sebelahnya, tidak hotel yang tinggi itu. Ya, kalau yang bisa melihat langsung ke Ka'bah ya sederetan itulah. Ya, saya tidak bisa lihat Ka'bah, tapi bisa lihat Masjidil Haram. Oh, ya. Jadi hotel saya tidak terlalu tinggi, yang sampai bisa lihat Ka'bah, tapi bisa lihat itu loh Masjidil Haram dindingnya itu. Ya. Nah, gitu. Nanti lo dari bis sudah kelihatan tuh, apalagi lo sampai malam kan, ya. Dia bersinar sendiri tuh di langit Mekah. Wah, gitu. Luar biasa. Deg. Turun dari bis. Kan lo nggak ke hotel dulu kan? Nggak, itu sudah pakai pakaian ihram itu dari Jeddah itu. Iya, tapi ada kemungkinan ke hotel, nggak tahu juga ya. Ada kemungkinan. Tidak langsung. Langsung tawaf, rangkaian umroh diselesaikan. Iya. Baru balik ke hotel ketemu koper-koper kami. Iya, oke kan lo berhenti nih. Itu agak jauh pasti dari
masuk pintu masuknya. Jalan kaki. Jalan kaki, karena pelatarannya aja gede banget tuh. Iya, makanya kayak GBK itulah. Iya, pelatarannya tuh gede banget. Dan lo dari bis ke pemerintahan bis, itu relatif jauh pasti. Karena lo nggak mungkin mepet ke... Pemerintahan bis. Bukan ke mepet ke masjid, itu bis udah nggak boleh gitu. Jadi lo agak jalan tuh. Jaga, kiri kanan lo tuh masih... Itu hotel. talbiyah terus tuh. Iya. Talbiyah terus tuh. Sampai kita lihat Ka'bah, baru talbiyah itu berhenti. Ini kiri kanan tuh hotel tuh. Ya masih, ya biasa lah gitu ya. Set, masuk ke pelatarannya yang udah marmer. Wah, udah beda lagi rasanya itu, Dur. Ibaratnya batas sucinya. Iya. Masuk tuk. Pasti sampai pintunya King Abdul Aziz. Betul, kami masuk dari King Abdul Aziz. Karena memang kalau mau umroh situ masuknya di situ sekarang. Jadi di ini karena kiri kanannya masih banyak pintu tuh, Dur. Iya, betul, banyak pintu. Tapi kiri kanan lagi direnovasi. Oh. Jadi masuk hanya lewat situ. Kalau keluar bisa lewat yang macam-macam. Dijelaskan sama Ustadz itu banyak pintu, tapi kita nanti akan masuk di King Abdul Aziz katanya. Iya. Oh iya. Iya. Di situ. King Abdul Aziz mah nama airportnya. Gate-nya Abdul Aziz aja atau apa gitu. Iya, pokoknya Abdul Aziz ya namanya. Iya. Ibu juga nggak tahu. Tapi nggak ada batu baranya ya. Batu bara. Iya. Kan bukan King Abdul Aziz. Abdul Aziz juga soalnya. Bukan King Abdul Aziz, bukan. King Abdul Aziz itu airport Jeddah. King Abdul Aziz Airport. Nama pintunya itu kayaknya ada nama-nama sahabat dah. Enggak, pintu Abdul Aziz sih. Iya, Abdul Aziz doang, nggak pakai King, bukan King. Batu bara. Presiden. Iya. Lo injek marmer aja udah beda rasanya, Dur. Iya, kayaknya saya nangis. Udah injek marmer tuh udah jalan, masuk ke dalam, Dur. Belum kelihatan itu inian, Dur. Ka'bah masih berliku-liku lagi. Berliku-liku nih. Jalan agak lama kelihatan mulai itu. Apa hawar-hawar hitam. Tapi masih kealingan tiang-tiang gitu. Masih kealingan tiang-tiang. Begitu masuk ke tawafnya, dus lo ngeliat di sebelah kiri lo, Ka'bah menjulang begitu. Kalau gue mah kebayangan ini dulu yang gue sering lihat di sejadah-sejadah setiap sholat. Sejadah ada gambar Ka'bahnya. King Abdul Aziz namanya. Ininya, gate-nya. Iya, begitu. Nah, ini kan hotel si jam itu. Iya. Nah, kami hotelnya ini nih, Elaf Kinda. Oh ya. Ini dia. Iya. Hotelnya. Maksudnya tidak terlalu tinggi. Iya. Tapi maksudnya mungkin tuh tidak, jauh tuh. Mungkin tidak bisa lihat Ka'bah, tapi lihat. Iya, ini segede rumah gue, lo bayangin aja. Lihat dinding ini kayaknya. Iya. Kayak gitu. Ya. Itu kan ada gate King Fahd, ya. Ada gate Babul Umar, ya. Ada gate Bab Bani Hashim. Ya. Ini nih baninya Rasulullah SAW ini. Ya di situ. Tapi pada ketutup semua kayaknya sekarang. Nah, maksud saya nih. Lo ke sono belakang. Saya jalan ke sini. Ya, saya jalan ke situ, jalan ke situ, kecuali lo ke belakang sini ya. Kalau di ini sini rumah-rumah nih kayaknya nih. Iya, kalau lo di sini ya udah toko-toko doang. Nah, ini nih rumah nih. Rumah-rumah penduduk Mekah nih kayaknya nih. Ya, tapi itu jauh, Dur. Ya, lo jalan aja. Ya, jauh pasti. Ya, nanti lo akan harus ceritakan perincian perubahan rasa di hati ya, turun dari pesawat. Aduh, itu saya nangis masuk ke bis, turun dari bis, nginjek marmer, masuk ke dalam Masjidil Haramnya, terus bangun Masjidil Haram itu, Dur. Itu kalau Melon lihat, dia pasti akan menilai nyiku banget ya bangunnya gitu. Sempurna, Dur. Dia otak tukang ya? Iya, otak tukang. Nyiku banget nih. Iya, gitu. Nanti dia akan mengalami itu Oktober insya Allah ya? Iya, insya Allah dia. Ya. Dia harus kesana juga sih. Nah, kemudian kami akhirnya disarankan, ini teman-teman Kokom Band, saya kasih tahu ya. Perbanyak olahraga. Bang Dion, Bang Rahman, Melon, tolong. Melon belum tentu ikut, Ganis yang pasti ikut. Ganis, tolong perbanyak olahraga. Jangan duduk doang. Ya. Karena setelah saya dijelaskan sama Ustadz bagaimana jarak Safa dan Marwah, bagaimana itu tawaf, apa segala macam, saya bilang wah, saya bersyukur sekali
Lo dalam keadaan Saya olahraga? sedang dalam kondisi berolahraga sekarang. Iya, iya. 8 Agustus kemarin, genap 1 bulan saya berolahraga. Saya berolahraga mulai 8 Juni. 8 Agustus kemarin genap sebulan, 8 September insya Allah 2 bulan. Juli apa Juni? 8 Juli, sorry, 8 Juli saya mulai berolahraga. Ya. Ya, ya. Nah, begitulah. Alhamdulillah. Begitu ya teman-teman. Insya Allah kita berjumpa lagi di Ngabdur selanjutnya dengan cerita umroh. Yang mungkin akan terbata-bata saya bercerita karena terharu sekali pasti. Ya. Terharu sekali. Betul, 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 betul. Saya waktu Abdul Aziz Batubara tanpa King, waktu beliau pulang umroh, saya sudah pernah cerita Cing Abdul ya. Apa itu? Yang dia ngajak kami cerita, saya, Ari Kriting, dan dia. Kemudian dia cerita kisah dia umroh di Abnormal Pasfest. Dia cerita, saya nangis. Maksudnya mendengar orang cerita aja saya nangis, apalagi kalau saya mengalami sendiri ya. Ya. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga setikan teman-teman semuanya sudah rapi-rapi, sudah luas-luas segala macam semuanya. Luwes. Iya, maksudnya biar enak gitu. Kayaknya kalau kayak kaku kayak triplek kan nggak enak. Ya, ya. Maksudnya kayaknya luas gitu karena Ya. sudah kena panas gitu. Nah, itu semua teman-teman. Selamat bekerja besok hari Senin dengan pakaian yang sudah rapi, dengan setrikaan-setrikaan yang luar biasa itu. Terima kasih banyak pejuang setrika semuanya. Kita berjumpa lagi di Ngabdur selanjutnya. Terima kasih banyak Cing Abdul sudah meluangkan waktu dari rehat-rehat pimpong untuk mengisi Ngabdur hari ini. Dan saya Abdul Arsad dan Cing Abdul kami pamit. Salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.